Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu wabarakatuh. Guru. Ibu, Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM-nya. KM-nya di sini Yudi ya. Ayo Yudi, silahkan dipimpin. Sama saya, Bu. Iya, sama Yudi. Iya. Baik. Halo teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa muka agama dan kerjaan masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. lupa gini. Selesai. Beri salam. Atau primanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua di sini? Hadir, Bu. Siapa yang nggak hadir? Ibu absen satu-satu ya. Baik, Baik, Bu. Dea, hadir Bu, ada. Aprida, Aprida, Aprida. Frida sakit mungkin, Bu. Oh, Apridanya lagi sibuk kayaknya ya. Dwi, Hadir Ibu. Winda, Winda, Winda lagi makan ya. Winda. Winda tadi ke kamar mandi, Oh, Bu. lagi ke kamar Ke mandi. toilet, Bu, Kirain di tadi. kantin pagi-pagi belum sarapan. Rosma, Hadir, Bu. Nesya, Hadir Ibu. Tia, Hadir Ibu. Lujeng, Hadir, Ibu. Sinta, Hadir, Ibu. Yudi. Hadir ya, Yudi juga ya. Dah ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, Baik, pada Bu. sehat ya. Baik saja, Ibu. Alhamdulillah. Berarti yang sekarang hadir itu ada 10 orang ya. Ada 10 orang. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang struktur dan fungsi jaringan struktur dan fungsi sistem ekresi ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, anak-anak. Baik, Bu. Ya, Ibu Baik. share dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Bentar ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Yuk, kita nyanyi dulu ya. Berdiri ya. Berdiri ya, Bu. Ya, berdiri sambil nyanyi. Oh. Ya, Bu. Baik, Bu. Garuda Pancasila, Aku
pendukung Patriot proklamasi sedia Sedia berkorban untuk bangsa negara. Rakyat adil, Adil mohon sentosa. pribadi bangsa Ayo maju, ayo maju, ayo maju, 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 maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara rakyat rakyat adil nomor satu. pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah ya, anak-anak. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang struktur fungsi organ ekresi. Ada yang masih hafal atau masih ingat apa saja yang termasuk organ ekresi? Saya, Bu. Ya, Rosma. Organ ekresi itu saya ingatnya kulit, Bu, kulit. Iya, betul, kulit. Terus apa lagi selain kulit? Saya, Bu. Banyak, Bu. Bu. Ayo, Lupa lagi saya, Bu. Ibu, hati. iya, betul, Lujan ada hati. Terus apa lagi? Ada Paru-paru, Ibu. Ada ginjal, Ibu. Ada Iya, ginjal, ada Ibu. paru-paru. Iya, betul, ada ginjal ya. Nah, sekarang Ibu tanya nih, jika salah satu ginjal manusia rusak dan hanya memiliki satu ginjal saja, kemungkinan apa yang bisa terjadi? Ada Cepat yang lelah bisa? mungkin, Bu. Kenapa, Dwi? Cepat lelah. Iya, betul, cepat lelah. Selain itu, Jadi sakit-sakitan mungkin, Ibu. iya, betul, jadi sakit-sakitan. Ada lagi? Nggak bisa memproduksi urin, Bu. Iya, betul. Urin itu apa? Ya, urin itu Air air kencing, kencing. kan, Bu? Air kencing, Bu. Iya, betul. Dah ya, berarti eh, Bu. pelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem ekresi manusia ya. Nah, manfaat untuk mempelajari materi yang akan dipelajari hari ini yaitu organ sistem ekresi berperan dalam proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Misalnya yang tadi disebutkan oleh Dea, ada urin, ada keringat, cairan empedu, dan karbon dioksida. Oleh karena itu, sepatutnya kita menjaga organ ekresi kita agar terhindar dari segala macam penyakit, ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kali ini, pertama, anak-anak harus bisa menganalisis kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekresi pada manusia. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan kelainan dan gangguan pada sistem ekresi pada manusia. Yang selanjutnya menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ ekresi pada manusia. Nah, selanjutnya kalian membuat rancangan berisi informasi mengenai cara hidup sehat agar terhindar dari penyakit yang dapat menyerang sistem
ekresi. Dan yang terakhir, kalian harus mempresentasikan data hasil analisis kalian melalui berbagai bentuk media presentasi ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Sudah terlihat gambarnya, anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang ada di depan kalian? Orang lagi cuci darah ya, Orang Bu. yang sedang cuci darah, Iya, Bu. Sakit, Bu. Jadi ini adalah orang yang sedang cuci darah. Darah. Nah, betul. Kira-kira ada yang tahu proses cuci darah itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Enggak tahu, Bu. Tahu, Gimana, Bu? Ada yang tahu, Yudi? Bu. Sama Enggak, kayak Bu. cuci baju nggak, Bu? Bukan. Oh, bukan ya, Bu, Kalau lain. cuci baju, iya sih. Kalau kan namanya cuci darah. Kalau cuci itu kan dibersihkan ya. Kalau Oh, cuci iya. baju berarti dibersihkan bajunya. Nah, sekarang Nah, ini kalau cuci darah? kalau cuci darah itu dibersihkan darah yang kotor-kotornya. Gitu. Oh, terima kasih, Ibu. Tuh. Terus jadi kalau cuci darah itu pertama teknisnya disuntikan ke dalam nadinya. Setelah itu setelah disuntikan ke dalam nadi, terus di jarumnya ke pembuluh darah untuk menghubungkan aliran darah dari tubuh menuju mesin pencuci darah. Kemudian darah yang kotor itu akan disaring oleh mesin yang di sini nih. Ini ada mesin kan ya? Ada mesin kan ya? Ibu. Iya, Iya, ada Ibu, mesin ada. itu. Mesin pencuci Ada, Bu, ada. darah. Ya. Baru setelah itu darah yang bersih akan dialirkan kembali ke dalam tubuh ya. Sudah paham ya? Ya, Ibu. Nah, Paham. sekarang di sini coba simak kalian video di bawah ini ya, kita tayangkan. Nggak ada suaranya, Bu. Ada suaranya, Ibu. Ada suaranya? Tidak ada suaranya, Ibu. Kedengaran suaranya tidak? Tidak, Bu. Ada, Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Bentar. Kedengaran nggak? Enggak, Bu. Sudah terdengar, Ibu. Sudah terdengar? Sudah, Ibu. Sudah. Oh, Awalnya bisa 2,5 jam, 3 jam, 4 jam, dan pada gagal ginjal akut ini, tindakan
balikan lagi ya, tadi nggak terdengar ya. Progresif atipikal yang akan segera didistribusikan PURS rujukan di seluruh Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan pemirsa, sebelum obat diterima, bagaimana penanganan pasien gagal ginjal akut ini? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Dr. Pranawa, selaku dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Selamat siang, Dr. Pranawa. Selamat siang. Selamat siang. Saya dari Surabaya. Ya, dokter, gagal ginjal akut ini akan berakibat fatal jika tidak terpantau atau bahkan terabaikan. Nah, pertanyaannya, bagi pasien yang sudah terlanjur terkena gagal ginjal akut, lalu pengobatannya seperti apa, Dokter Pranawa? Terima kasih, Mbak. Jadi, saya tadi mengikuti sekilas dari pendahuluannya. Jadi, obat apa namanya antidotum itu bukan untuk gagal ginjal akut, tapi sebagai obat untuk intoksikasi. Kemudian setelah terjadi gagal ginjal akut, pertanyaannya tadi, sebetulnya tidak semua penyakit gagal ginjal akut itu perlu dilakukan hemodialisis. Hemodialisis dilakukan pada kondisi tertentu pada gagal ginjal akut. Jadi mulai dari mengatur cairannya, kita lihat kalau terpaksa kali kelebihan cairan itu baru dia memerlukan hemodialisis, atau kelebihan cairan atau kalium yang sangat tinggi itu dia akan memerlukan tindakan hemodialisis. Baik, dokter, tadi kalau kita lihat contoh kasus yang ada di Surabaya ya dokter, ada anak laki-laki usia 1 tahun 7 bulan yang ternyata harus mengalami cuci darah atau hemodialisis selama 4 jam sekali. Nah, ini apakah memang sudah masuk dalam kategori yang parah atau bagaimana dokter? Ya, jadi kalau ketika indikasinya masuk, hemodialisisnya bukan tiap 4 jam. Hemodialisis itu dilakukan selama 4 jam. Pertindakan. Jadi awalnya bisa 2,5 jam, 3 jam, 4 jam. Dan pada gagal ginjal akut ini, hingga tindakan hemodialisisnya bisa dilakukan 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Tapi bisa juga dilakukan setiap hari. Misalkan dengan metode khusus dialisis yang disebut dengan SLAB pada gagal ginjal akut, ada beberapa cara untuk dialisisnya. Ada yang dengan sistem continuous hemodialisis, ada yang SLAB itu dengan mesin hemodialisis biasa, tapi dilakukannya lebih panjang. Itu bisa dilakukan setiap hari, bukan setiap 4 jam, setiap hari ya. Pertindakan itu ada beberapa model. Ada yang tindakan 4 jam, kalau SLAB itu kita bisa melakukan sampai 8 jam. Bisa dilakukan tiap hari atau 2 hari sekali. Jadi dilihat dari tindakannya ya dokter ya. Ada yang 3 jam, 4 jam, namun bisa dilakukan seminggu berapa kali atau bahkan setiap hari. Nah, berarti itu sudah termasuk golongan parah ya dokter? Ya. Jadi kita melakukan dialisis pada yang saya sebutkan tadi, pada orang-orang yang sudah memang ada indikasi untuk dilakukan hemodialisis. Terus tadi itu dia tidak pentingnya berapa hari, kelebihan cairan, atau kaliumnya tinggi, atau keasaman tubuhnya tinggi, atau keadaan uriumnya yang tinggi, mengharuskan kita memulai hemodialisis pada pasien dengan akut kidney injury tadi. Pada kondisi yang sudah masuk indikasi, kita lakukan hemodialisis pada pasien tersebut. Dokter, kalau ada kondisi lagi anak-anak yang dia tadinya tidak berurin begitu ya, tidak bisa keluar urinnya, kemudian dikasih obat, bisa keluar urinnya. Nah, ini kondisinya artinya masih dalam tahapan apa, atau dan juga bagaimana pengobatan yang tepat, dokter? Iya. Jadi gagal ginjal akut atau sebetulnya terminologi yang kita pakai adalah acute kidney injury, yang kita belum terjemahnya, kita belum tahu bagaimana. Dan semua gagal itu ada tiga stage. Tahap 1, 2, 3 ringan, sedang, berat. Memang pada awal kalau sudah masih memungkinkan ya kita tidak harus hemodialisis, cukup pengaturan cairan, kadang-kadang kita bantu dengan obat-obat untuk melancarkan kencing. Kalau bisa kemudian kencingnya banyak, keadaannya membaik, kita tidak perlu hemodialisis. Jadi tidak semua gagal ginjal akut itu memerlukan hemodialisis. Pada awal-awalnya, pada keadaan-keadaan yang belum tanda petik berat tadi, kita masih melakukan pengobatan konservatif. Kalau konservatif gagal, baru kita melakukan tindakan
salah satu cara untuk terapi pengganti. Oke, jika tidak hemodialisis, tadi dokter katakan apa penanganan yang paling tepat yang dilakukan dan nantikah apakah nantinya akan ada efek jangka panjang dok dengan gagal ginjal akut ini? Masih bisa tidak kembali ke ginjal semula atau seperti apa? Terima kasih sekali. Jadi tadi kalau belum indikasi kita lakukan penatalan secara bercepat. Kalau itu tidak berhasil, kita masuk ke yang harus hemodialisis. Pertanyaan yang menarik sekali tadi, setelah hemodialisis bagaimana? Kalau kemudian kita bisa menanganinya baik, kemudian penyakitnya bisa teratasi, orang yang gagal ginjal akut ini seperti pertanyaan pertama tidak harus selamanya cuci darah. Jadi untuk darah terus tidak. Assalamualaikum, Bu. Ginjal akut atau itu sebenarnya bisa sembuh seperti sedia kala. Tapi memang beberapa yang tadi dikatakan tadi yang meninggal itu yang memang kondisinya buruk, kemudian tidak tertolong, memang ada yang kemudian. Nah, di antara itu memang ada yang sembuhnya tidak sempurna, yang ginjalnya tetap ada injurinya. Ini yang mungkin ini yang di kemudian hari dia memerlukan penata laksanaan hemodialisis yang berkesinambungan yang itu. Tapi gagal ginjal akut sendiri pada dasarnya tidak semua harus didarah terus. Jadi jawabannya tadi apakah harus didarah terus? Tidak harus semuanya. Banyak sekali orang yang didarah beberapa kali, ginjalnya berfungsi kembali, dia menjadi sembuh seperti sedia kala. Jadi banyak juga pasien yang sembuh dan ginjal berfungsi kembali seperti normal kembali begitu. Nah dokter, ini tentu menjadi semacam pengetahuan bagi kita bersama untuk kemudian mengenali gejala dan jangan sampai ada terlambat penanganan untuk pasien gagal ginjal akut. Terima kasih dokter spesialis konsultan ginjal dan hipertensi, Dr. Pranawa sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Salam sehat dokter. Nah, sudah melihat tayangan videonya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Pernah kalian mendengar berita tersebut? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Tadi tentang apa di dalam videonya? Gagal ginjal. Iya. Adakah pengaruh pola hidup yang menyebabkan hal itu terjadi? Anak-anak? Iya, bisa Sepertinya jadi, Bisa Bu. ada, Bu. jadi, Bu. Coba Rosma. Kenapa? Baik, Bu. Mungkin terlalu banyak makan makanan yang mengandung MSG mungkin, Bu, ya? Oh iya, betul. Baik. Kalau Dea, menurut pandangan Dea gimana? Mungkin banyak minum teh pucuk, Bu. Iya ya, karena kebanyakan minum yang manis-manis ya. Ya, Terus menurut Winda gimana? Mungkin karena banyak minum juga, Bu. Banyak minum yang berwarna-warna gitu, Bu. Iya, betul. Ada lagi pendapat yang lainnya? Jajan sembarangan, Bu, jarang minum air putih. Iya, betul. Jajan Yang tidak sembarangan. sesuai dengan ini dosis yang dari dokter, minum obat bebas sembarangan. Iya, betul ya. Sekarang banyak sekali ya membeli obat yang tidak sesuai takarannya. Jadi berpengaruh terhadap ginjal ya. Betul, baik. Lanjut. Di sini Ibu ada modul ya buat pembelajaran hari ini. Silahkan kalian scan barcode-nya di sini menggunakan HP kalian. Nanti di situ akan keluar modul pembelajaran hari ini. Sebelum sebelum kalian menyekan barcode, kalian sama Ibu dibagi kelompok ya. Ada berapa orang di sini sekelasnya? ada 12, Bu. Ada 12, berarti satu kelompoknya berapa? 2 atau 3? 3. 3. 3 aja, ya udah sok. Sekarang dibagi
kelompoknya secara heterogen saja ya. Kelompok 1 ketuanya Yudi. Kelompok 2 Rosma. Kelompok 3 Lujeng. Teman-temannya yang lainnya silahkan masuk sesuai dengan kenyamanan kalian ya. Baik, Bu. Ya. Siapa yang mau ikut kelompok saya? Siapa yang mau satu kelompok dengan saya? Aku, Bu. Cinta, Bu. Aku sama Ya. Lujeng, Bu. Oh Aku iya. sama Mas Siapa Yudi aja, lagi? Bu. Bu. Sani sama Lujeng aja ya. Oh iya, Ya, boleh. Sani sama Sani saya sama ya, Lujeng. Sani ya. Terus siapa lagi? Aku sama siapa, Bu? Ya, Bu, Aku sama belum, Bu. Lujeng. Aku sama Mas Yudi aja. Sama aku aja, Bu. Aku Yudi Yudi dengan aja. siapa? Teman sekelompoknya? Winda, Bu. Sama Iya, Winda. Rosma? Sama Sinta, Bu. Cinta, ya. Yang lainnya? Dwi sama siapa maunya? Sama Bu Lujeng, Bu. Oh iya, sama Lujeng ya. Aprida? Ayo Dwi. Aprida mau masuk ke kelompok mana? Tia mau masuk ke kelompok mana? Ke Yudi aja, Bu. Yudi. Masih ya. ada nggak? Ada. Boleh. Ya, satu lagi berarti kelompok Rosma, Aprida ya. Baik, Bu. Ada yang tidak kebagian kelompok? Oh, Nesia ya. Nesia belum? Ya. Nesia mau satu kelompok dengan siapa? Mau ke Rosma aja deh, Bu. Rosma. Ya. Terus Dea, Lujeng, Bu. Lujeng. Ada ya. Iya, hai. Berarti sudah semua ya kebagian kelompok. Nah, sekarang kamu duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing untuk berdiskusi ya. Sudah tahu diskusinya apa aja? Nah, di sini kita berdiskusi sesuai yang ada di LKPD. Silahkan kalian scankan ketuanya ke depan untuk menyekankan LKPD karena Ibu menggunakan ILKPD ya di worksheet. Sudah siap? Ya, Bu. Ya. Nanti dipresentasikan ya kalau sudah beres. Ya, baik, Bu. Ya. Ditunggu sampai kira-kira mau berapa menit? Yang lama ya, Bu. Yang Iya, lama ya, Bu. Jangan Biar terlalu banyak lama. waktu. Nanti kan dipresentasikan. Oke? Kalau Tiga- cepat nanti tiga nggak menit, Bu, selesai, 3 Ibu. menit. Oh, ya udah tuh. Sok sampai berapa menit nih kira-kira pengennya? 20 menit, 30 Bu. menit, Ibu. Berapa? 30 menit 20. boleh nggak? Kalau 30 menit terlalu lama loh, Jeng. Oh, terlalu Nanti lama. ada Ya udah deh. pelajaran berikutnya. Oke. Ya, 15 Ibu. menit Oke, apa oke. 20 menit? Kira-kira. 15 menit aja ya, apa 20 nih? Nanti dipresentasikan soalnya tiap kelompok. Silahkan berdiskusi ya. Baik, Bu. Ibu. Selain kalian cari literatur di modul yang Ibu kasih, kalian boleh cari literatur di jurnal internet ya, yang relevan. Baik, Ibu.
Sudah selesai? Sedikit Sedikit lagi, lagi, Bu. Bu. Dikit lagi, Bu. Oh iya, siap. Ada yang kesulitan anak-anak mencari jawaban literaturnya? Lumayan, Bu, lumayan kesulitan. Nih kelompok kami baru mencari. Kalau mencari jurnal itu kalian masuk Gimana ya caranya ya, Google Bu? ini ya, Scholar Oh, baik, Bu. gitu ya. Ya, ya, saya coba ya, Bu. Ya. Ibu izin ke toilet boleh? Boleh. Izin dulu ya, Bu. Ya. Satu menit lagi ya. Ya, Ibu. Setelah itu perwakilannya presentasi. Sudah ya? Kita presentasi ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang siapa yang mau maju duluan? Kelompok mana? Kelompok Kelompok Yudi Rosma. saja, Bu. Yudi saja, Bu. Ayo sok Aku mah, Yudi. aku sedikit, Bu. Aduh. Ah, Yudi aja, Bu. Saya takut salah. Ayo Yudi. Ini Kelompok agak Yudi susah, udah Ibu. siap? Boleh, Bu, saya mewakili aja ya, Bu ya. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil. Kami akan mempresentasikan hasil dari kajian literaturnya, teman-teman. Di sini berdasarkan artikel, masalah yang ditemuin itu adalah diabetes masalahnya pada terhadap kesehatan pada orang yang masih muda, begitu teman-teman ya. Kemudian di sini
yang untuk menghindari bahaya penyakit tersebut tentunya kita jangan mengkonsumsi yang manis-manis itu ya. Jadi dihindari makan yang manis-manis, kemudian minuman manis-manis, makanan manis-manis, pokoknya dibatasi, jangan sampai berlebihan, apalagi pakai biang gula. Kemudian eh, hal tersebut juga kenapa jadi solusi yang bagus karena ketika menghindari manis dan olahraga dengan sehat itu jadi sebuah pola yang akan berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi dengan secara tidak langsung kalau pola kita hidup sehat, otomatis kita akan sehat juga dan jauh dari diabetes. Aduh Ibu, ngobrol saya berbetat gitu Ibu ya. Kemudian yang disimpulkan, hasil kesimpulan kami bahwa perilaku hidup sehat itu, pola hidup sehat itu sangat dianjurkan oleh siapapun karena berkenaan salah satunya dengan penyakit diabetes dengan cara menghindari makanan yang manis-manis, kemudian minuman yang manis seperti kue donat, kue, kemudian pokoknya banyak kalau disebutin iklannya nggak mau sayangnya Bu, malu kalau mau kami. Terima kasih Ibu. Iya, Teman-teman. terima kasih kelompok Yudi yang sudah mempresentasikannya. Sekarang kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Saya Bu, karena Ya, Yudi ayo sudah kelompok saya ingin mempresentasikan Bu. Jadi dari artikel tersebut itu mengenai salah satu kelainan dan gangguan pada sistem ekresi ya Bu. Solusi yang kelompok kami lakukan untuk menghindari bahaya penyakit tersebut mungkin itu ke pola hidup Bu, dari pola makan, olahraga gitu Bu. Iya. Solusi yang paling tepat menurut kelompok kami yaitu dari pola hidup yang sehat Bu. Mungkin itu saja Bu. Oh, baik. Ringkas Ada, saja Bu dari kelompok kami. iya. Sekarang kelompok 3, kelompoknya Lujeng ya, kalau nggak salah tadi. Oh iya Ibu, Ayo. kalau dari literasi kelompok kami itu mendapatkan data-data dari LKPD, itu ada jenis penyakit yang namanya diabetes mellitus. Terus ada yang namanya autoimun. Ya. Nah, setelah dicari literasinya, ternyata diabetes itu dapat disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Misalkan terlalu banyak mengkonsumsi glukosa. Glukosa itu ada atau terkandung dalam makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi karbohidrat over atau berlebih sementara aktivitasnya sedikit, jadi itu bisa menyebabkan diabetes. Kemudian kalau misalkan orang yang berada dalam keadaan tekanan yang berlebih, misalkan stres, panik gitu, stres karena masalah yang ada, itu juga bisa menyebabkan diabetes. Kalau untuk diabetes usia dini, mungkin karena sering jajan itu kali ya Bu, jajan kalau jajan yang banyak mengandung karbohidrat Bu, kan sekarang banyak Bu minuman-minuman yang banyak mengandung karbohidrat gitu Bu. Kalau untuk solusinya ya itu tadi menerapkan pola hidup sehat itu yang terpenting. Kemudian kalau sudah mengidap penyakit diabetes mellitus, berarti si penderita harus mengurangi konsumsi gula, mengganti gula dengan mengganti gula tebu itu dengan gula misalkan yang berasal dari jagung gitu Bu. Itu aja sih Bu. Iya, baik ya. Semuanya presentasinya tepat. Dan yang paling terpenting itu dari kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa kita harus menerapkan pola hidup yang sehat ya. Jangan jajan sembarangan, terus jangan minum kadar gula yang terlalu banyak. Terus apalagi selain itu?
Terus kita harus rutin berolahraga, ya. Kalian suka olahraga tidak, anak-anak? Jarang, Bu. Jarang. Aku Oh, suka jarang Bu seminggu olahraga. sekali Seminggu di sekali sekolah. pas pelajaran olahraga aja, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau di rumah setiap Sabtu Minggu ketika libur tidak pernah olahraga ya? Gak Tidak, Bu. apa-apa. Enggak, Yang Bu. penting kalian jaga pola makan ya, biar tetap sehat. Nah, sekarang apa yang telah kalian pelajari hari ini? Kita refleksi nih. Sebelum kita berevaluasi, Ibu mau nanya apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Ayo, siapa dulu nih? Tadi banyak Boleh. nih yang Apa? Yang saya terakhir, Bu. Ya, ayo Rosma. Jadi refleksi untuk ini adalah kita harus menjaga pola hidup ya Bu, termasuk makanan kita makan, olahraga, istirahat mungkin itu Bu, untuk menjaga organ-organ sistem ekskresi yang ada pada tubuh kita. Mungkin itu Bu. Iya, betul. Selanjutnya tadi banyak yang mau menjawab, Dea. Ya, Bu, yang sudah dipelajari di pembelajaran Ibu yaitu mengenai penyakit ya, Bu. Iya, Yang pertama tadi gagal ginjal, terus ada diabetes. Terus betul. solusinya ya sama dengan Rosma, Bu. Menjaga pola hidup ya, Bu. Betul. Jangan terlalu banyak makan makanan yang berpengawet, minum minuman yang berpengawet gitu, Bu. Sama yang bertepung juga. Iya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu, Ya, ayo Yudi. ya hari ini aku belajar banyak dari tonton video yang tadi yang cuci darah, jadi tahu, lihat berita, kemudian terus jadi tahu yang apa namanya tuh yang diabetes, bahwa ternyata mengkonsumsi banyak gula itu dalam bentuk minuman atau makanan itu menyebabkan diabetes usia dini. Terusnya dari teman-teman juga pola hidup sehat itu ternyata sangat berguna, minimal olahraga tuh olahraga yang sering, jaga pola kehidupannya sehat tuh jadi kita tetap sehat dari diabetes gitu Ibu. Iya, betul ya. Terus apa yang paling kalian sukai nih di pelajaran hari ini yang Ibu tayangin, yang Ibu sampaikan? Nonton Kira-kira videonya Bu. kalian Iya, senang Bu. apa? Tayangan videonya, Ibu. Iya, Oh Bu. iya, video ya Winda. Terus apa lagi selain itu? Ada lagi? Sani? Tampilan LKPD-nya Oh bagus, iya. Ibu. Oh iya. Iya menarik Ibu LKPD-nya. Iya. Terus apa lagi? Banyak warna-warnanya. Banyak warna-warnanya. Jadi kalian tertarik ya? Jadi Ya. suka ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi efektif Ibu pembelajarannya. Iya, jadi efektif dan aktif ya kaliannya ya? Jenuh nggak? Iya, Bu. Enggak, Ibu. Enggak, Ibu. Belajar sama Ibu jenuh nggak? Seru, Ibu. Enggak, Ibu Enggak, Ibu, seru, seru. menyenangkan. Menyenangkan. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Sejauh ini mah udah memahami, Ibu. Oh, Dwi udah Oh, paham ya? paham, Ya, Ibu. Bu. Ada yang belum paham di antara kalian kira-kira dari pembelajaran dari awal tadi Ibu sampaikan sampai sekarang mau selesai? Udah Bu, udah paham. Sudah, Bu, sudah paham. Alhamdulillah ya, kalau begitu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita evaluasi dulu ya. Coba Boleh Bu. kalian satu-satu ke depan, bawa HP kalian, lalu scan barcode-nya. Setelah itu nanti kerjakan soalnya ya, soalnya cuma sedikit kok, 5 aja. Sudah, ke depan, ayo ke depan ya. Baik, Ibu.
Sudah selesai? Udah, Ibu. Oh iya nih, udah terlihat ya Bu. nilainya ini langsung ya, bisa terekam sama Ibu. Alhamdulillah. 180, Bu. Nilainya pada bagus ya, tidak ada Iya, yang jelek, Bu. berarti kalian sudah paham ya pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Ya, sudah paham kan? Sudah, Paham, Ibu. paham, paham. Paham, Ibu. Alhamdulillah, ya kalau kayak gitu. Sebelum Ibu keluar dari kelas, kita ucapkan alhamdulillahirobbil alamin, dan sebelum Ibu mengajar ke kelas lain, kita ditutup dengan berdoa dulu. Yudi, ayo pimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, kita tidak bisa berdoa. Alhamdulillah secara bersama-sama. Yuk. Alhamdulillah. Ya. Ibu izin pamit ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Sampai Ibu. ketemu lagi. Dadah. Ya. Bye, Ibu.